Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini merupakan sesi di mana mungkin saya akan ceritakan ya pengalaman saya menjadi YouTuber ya. Nah, dan hari ini pula yaitu pada tanggal 31 Mei tahun 2021 saya mendapat kejutan nih dari Google ya melalui Pak Pos yang dikirimkan ke rumah saya, yaitu berupa ini nah, berupa apa nih, surat Google AdSense ya. Nah, ini biasanya surat yang dinanti-nanti oleh para YouTuber ya. Untuk apa? Untuk bisa mencairkan pendapatan kita ke rekening bank yang memang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini mungkin akan saya ceritakan sedikit ya mengenai pengalaman saya menjadi YouTuber. Jadi pertama kali saya mengupload sebuah video itu yaitu pada tahun lalu ya, yaitu pada tahun 2020, tepat pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, itu uploadan pertama saya ya. Nah, awalnya itu ketika saya ingin menjadi YouTuber atau mengupload video itu banyak hal yang saya pikirkan ya, mungkin juga dialami oleh para YouTuber pendidikan pada umumnya ya, yaitu yang pertama ketika akan mengupload itu saya khawatir mungkin video saya juga kualitasnya masih buruk ya, kemudian mungkin juga akan ada masukan-masukan dari siapapun yang menonton video tersebut. Nah, itulah yang menjadi kendala saya waktu itu ketika sebetulnya niatnya udah lama ya ingin mengupload sebuah video, dan salah satu kendalanya ya hal tersebut ya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk coba mengupload sebuah video di YouTube saya ya. Dan saya niatkan itu yang pertama mungkin sebagai dokumentasi saya sendiri ya, jikalau nanti sewaktu-waktu saya ingin melihat kembali video tersebut itu ada di YouTube saya sendiri ya. Kemudian juga saya niatkan mudah-mudahan melalui video tersebut juga ada nilai manfaatnya. Nah, jadi pengalaman saya menjadi YouTube itu banyak sekali ya. Dan perjalanannya kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini ya. Dan melaluinya itu cukup sangat berat ya. Yang awalnya niatan saya itu hanya sekedar mengupload video saja, tetapi semakin kesini rasanya pasti ada tujuannya ya, yaitu tujuannya ya bagaimana caranya bisa menghasilkan pendapatan dari YouTube ini ya. Nah, maka dari itu saya cari tahu, saya tonton juga para YouTuber yang sudah berpengalaman di YouTube itu sendiri, dan ternyata itu untuk mencapai nah, jadi ada targetan dari YouTube itu sendiri supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. Itu banyak sekali syarat-syaratnya ya. Yang pertama kita harus bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, ini yang menjadi apa ya, tantangan sendiri, juga bisa menjadi down kita nih ya. Karena awalnya saya pikir mungkin gampang ya kita mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, tapi kenyataannya justru malah bisa dibilang sulit ya. Karena kenapa bisa dibilang sulit? Kalau untuk mencapai 1.000 subscriber mungkin kita bisa ini ya, bisa mengajak teman-teman kita untuk bisa subscribe channel kita. Tapi 4.000 jam tayang ini nih yang menjadi tantangan tersendiri untuk para YouTuber khususnya di bidang pendidikan ya. Karena sepengalaman yang saya ketahui dan beberapa YouTuber juga yang sudah menyampaikan, rata-rata mungkin untuk video-video YouTube berupa pendidikan itu mungkin jarang ya yang menonton, tidak sebanyak seperti artis-artis ibu kota yang mungkin baru beberapa menit sudah banyak yang menonton atau viewersnya sudah banyak. Nah, ini yang menjadi kendala biasanya kita sekali mengupload itu paling
15 ataupun bisa dihitung lah ya, istilahnya tidak begitu banyak sampai 1000 biasanya ya. Nah ini yang menjadi tantangan kita sendiri ya di bidang pendidikan, bagaimana cara mengubah mindset para penonton YouTube bahwasanya video-video pendidikan juga sangat penting ya, terutama di dalam pandemik seperti kondisi saat ini ya. Nah setelah sudah mencapai itu, tadinya saya pikir udah langsung aja mungkin bisa mendapatkan penghasilan ya, ternyata ada syarat-syarat lainnya ya yang diberikan oleh YouTube ya ataupun Google untuk kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah syarat kedua itu ya kita harus mengajukan akun yang namanya Google AdSense itu sendiri, yang merupakan media untuk menyalurkan pendapatan atau penghasilan kita dari orang-orang yang menonton video kita di YouTube. Nah kita bikin pengajuan dulu tuh ke pihak Google AdSense, bahwasannya kita ini udah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah apabila disetujui dengan ketentuan-ketentuan yang mereka sudah tetapkan sebelumnya, maka nantinya di video-video YouTube kita akan muncul iklan. Nah itu juga pun belum bisa kita hasilkan uangnya ya, karena ada syarat-syaratnya lagi, yaitu kita harus mengajukan verifikasi dulu. Banyak verifikasinya ya ternyata. Jadi mungkin pihak Google ini tidak begitu aja ya memberikan uang kepada para YouTuber, makanya harus ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Kita harus verifikasi dulu, verifikasi rekening kita, betul nggak ini rekening atas nama kita ya. Maka dari itu mereka memberikan sejumlah uang ya di bawah 1.000 untuk memverifikasi bahwasannya rekening yang diajukan itu memang rekening kita ya. Di bawah 1.000. Nah kita harus mencek tuh daftar mutasi rekening bank kita, kira-kira ada nggak nominal yang di bawah 1.000. Nah apabila ada, kita input angka tersebut. Nah setelah kita input, maka nanti akan disetujui oleh pihak Google AdSense bahwasanya membenarkan bahwa rekening itu merupakan rekening yang memang kita miliki ya. Nah setelah itu ternyata ada lagi syaratnya, banyak lagi ternyata ya. Belum juga ada pajak yang terbaru ini ya. Syarat selanjutnya itu adalah memverifikasi alamat ya, yang betul nih yang bersangkutan yang masih tinggal di alamat tersebut ya. Makanya dicoba dengan memverifikasi alamat itu dengan mengirimkan PIN AdSense. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, yang biasanya YouTuber tuh terakhir kendalanya di sini ya, karena apa? Karena PIN AdSense ini tidak bisa kita lacak ya, tidak ada nomor resinya ya. Makanya begitu saya banyak tonton di YouTube, disarankan dari para YouTuber udah cek aja langsung ke kantor pos terdekat ya. Kita coba tanyakan apakah surat itu sudah ada. Nah ketika kita memverifikasi alamat dan mengajukan PIN tersebut, itu menurut keterangan dari pihak Google sih akan sampai sekitar 2-4 minggu ya. Tapi pada kenyataannya itu tiap YouTuber setiap saya tonton tuh beda-beda. Ada yang betul-betul 2 minggu sudah sampai, ada yang dalam 3 minggu sudah sampai, ada yang bahkan berbulan-bulan baru sampai ya, atau bahkan juga sudah sampai batas tertentu, yaitu kalau tidak salah 4 bulan ya. Nanti kalau misalkan salah silakan dikoreksi, belum juga sampai. Nah situ kendalanya ya, tahap terakhir untuk memverifikasi kalau memang penghasilan kita ingin dicairkan ke rekening kita ya. Nah ini biasanya kendala-kendala yang dialami oleh para YouTuber. Nah kebetulan saya mengajukan PIN AdSense itu tanggal 7 Mei 2021, yaitu sekitar hari Jumat kalau tidak salah ya. Dan menurut keterangan YouTube kan kita harus menunggu sekitar 2-4 minggu ya
Nah, saya hitung-hitung tuh, hitung ya, saya coba tebak-tebak ya kira-kira akhir bulan Mei lah, mungkin sampai gitu ya. Nah, coba saya iseng-iseng kemarin tanggal 28 Mei ya, 28 Mei itu coba saya ke kantor pos tuh ya, berdasarkan saran-saran youtuber ya, kira-kira kisaran 2-3 minggu coba dicek. Pas saya sampai ke kantor pos, seperti saran youtuber-youtuber yang sudah mereview sebelumnya, coba aja ditanyain, nah, jangan lupa bawa KTP sama tunjukin bentuk suratnya itu seperti apa. Nah, saya coba memberanikan diri ke kantor pos, dan di kantor pos di wilayah saya ini, di situ di pintunya diberikan keterangan ya, kalau misalkan ingin cek barang, dokumen dan sebagainya langsung aja ke belakang, jadi tidak melalui pintu utama. Jadi pintu utama tuh hanya untuk melayani pembayaran mungkin lah. Akhirnya saya cek tuh ke belakang, dan ternyata memang di belakang itu banyak pakos-pakos yang memang sedang mungkin mengkelompokkan barang-barangnya sesuai RT ya, atau sesuai tugasnya masing-masing. Nah, coba saya tanyakan ke pakosnya, nah, permisi Pak, Assalamualaikum, saya ingin menanyakan paket saya apakah sudah sampai atau belum. Pos bingung tuh kan, paket apa, berupa barang atau berupa apa. Nah, pas posnya tanya seperti itu, dan saya sampaikan berupa surat dari Google. Oh, surat dari Google, biasanya kata pak posnya surat dari Google itu agak lama sampainya. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman beliau ya. Nah, terus saya sih ya udah yakin lah sama pak posnya ya, nanti pak posnya yang coba berusaha nyari, bukan sayanya ya. Nah, kata pak posnya udah tinggalin aja nama, alamat, serta nomor handphonenya, nanti kalau misalnya sudah ada akan diantar atau dihubungi. Nah, tadinya sih saya masih penasaran, pengen coba cari sendiri ya, khawatir kan terselip namanya surat kan, terselip di mana-mana, apalagi surat ini juga nggak ada nomor resinya, jadi nggak bisa dilacak ya. Udah dengan rasa kecewa akhirnya dan berat hati, mau saya harus meninggalkan nama, alamat, serta nomor handphone ke pak pos tersebut. Yang tadinya saya pikir mungkin nggak ya pak posnya nanti akan menghubungi ya. Udahlah, nanti saya cek lagi seminggu ke depan, niat saya seperti itu apabila suratnya belum sampai ya. Nah, tapi menurut pengalaman youtuber yang ada kan 2-4 minggu insya Allah sampai ya. Dan memang terakhir nih, tahapan terakhir nih ya teman-teman yang mungkin sedang berjuang, ini tahapan terakhir untuk para youtuber bisa mencairkan penghasilannya ya. Dan di terakhir ini yang memang banyak kendala biasanya ya. Akhirnya saya tunggu hari Sabtu, kemudian Minggu. Nah, niat saya tuh nanti, karena waktu itu saya pengajuannya tanggal 7, maka 7 Mei 2021, niat saya nanti tanggal 7 Juni-nya saya datang kembali ke kantor pos tersebut. Mudah-mudahan udah ada tuh, tadinya saya pikir begitu ya. Nah, pas hari Seninnya saya sudah mengajar, tiba-tiba ada pak pos datang dan memberikan surat ini ya, dan atas nama saya. Dan saya dengan sangat senang hati menerima surat tersebut ya. Dan memang sekali lagi ini surat yang menjadi para youtuber tunggu ya biasanya ya, tahap terakhir ini, yaitu Google Pin AdSense. Nah, begitulah ceritanya sedikit mengenai pengalaman saya menjadi youtuber ya. Dan mudah-mudahan melalui YouTube saya itu ada bekal pahala yang mengalir terus selama orang-orang menonton video saya. Dan mudah-mudahan bagi para youtuber khususnya youtuber di bidang pendidikan yang sedang berjuang juga mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, memang berat sekali ya perjuangannya. Yang tadi di awal saya bilang, karena peminatnya tidak banyak seperti video-video artis mungkin ya. Tapi sekali lagi, kalau misalkan
Bapak Ibu atau teman-teman istiqomah dan niatkan memang untuk dokumentasi aja ya kali ya, dan mudah-mudahan juga bisa membantu siapapun yang menonton video tersebut. Insya Allah tahapan itu akan dilewati semua ya. Pasti para youtuber juga akan bercerita seperti ini ya. Intinya istiqomah dan selalu berkreasi ya. Selama masih punya ide dan kreativitas yang bisa disalurkan dalam video, silahkan salurkan itu selama itu bermanfaat ya. Nah, itulah penggalan atau sedikit cerita bagaimana saya bisa mendapatkan surat ataupun Google AdSense yang nantinya surat ini tuh akan kita masukkan yang ke Google AdSense kita untuk memverifikasi bahwa ini adalah alamat kita ya. Oke. Mungkin cukup ya sedikit cerita mengenai bagaimana saya bisa mendapatkan pin Google AdSense ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat terus bagi seluruh youtuber pendidikan. Tetap istiqomah dan tetap berkreativitas. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like-nya. Jika dirasa ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel pendidik dan mudik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.